Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab Kaifa Turabbi Abna'aka. Ya, mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bisa diperhatikan ya, walaupun kita terbatas dengan kajian online, dan kita berharap pengajian ini tidak hanya sekedar rutinitas, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi benar-benar kita terapkan adab-adab dalam belajar seperti mencatat, mendengarkan, dan lain-lain, sehingga apa yang kita dengar dan apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita. Kemudian nasihat-nasihat yang disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu benar-benar menjadi perbaikan untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk keluarga kita. Ya, karena dengan adab, dengan perhatian saat belajar, disitulah ilmu itu memiliki pengaruh dan manfaat. Tapi kalau hanya sekedar menjadi rutinitas, menjadi absen, ya tentu sayang sekali kalau cuman tujuannya untuk yang demikian, ya cuman sebagai jangan tidak deh yang melembang ya, yang penting absen dah. Seperti itu misalnya. Nah, kita lanjutkan kaidah yang ke-8 dalam mendidik anak, yaitu an-nu'amila abna'ana bil hubbi wal lin. Kita berinteraksi dengan anak-anak kita dengan penuh cinta dan kelembutan. Masyiddati wal hazmi, dengan juga ada sifat tegas dan sedikit keras, ya, ada dicampur yang demikian. Wa huma qarinani mutalazimani la diddani mutanafiron. Kedua ini, ya, keduanya sifat cinta dan kasih sayang, lemah lembut, kemudian juga keras dan tegas, itu berdampingan. Ya, bukan saling bertolak belakang dan saling terbedakan, berdiri sendiri masing-masingnya, bukan. Ya, jadi sebagaimana kita bahas di awal-awal dulu, bahwasanya akhlak yang mulia itu berada di tengah-tengah dari dua akhlak yang tercela. Ya, seperti sifat sopan santun itu berada di antara sifat kasar, dan juga berada di antara sifat kalau berlebihan ke atas dia jadi kasar, sombong. Kemudian kalau terlalu bawah maka akan jadi rendah diri. Jadi demikianlah sifat atau akhlak yang mulia. Nah, demikian juga ketika bersikap dengan anak kita, berinteraksi dengan sosial, dengan pergaulan kita, kita juga memiliki sifat rasa cinta, lemah lembut, tapi ada juga ketegasan di dalamnya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat adalah contoh terbaik yang mampu mengkombinasikan antara sifat lemah lembut dan kasih sayang serta ketegasan. Ya, demikian juga para sahabat, misalnya Abu Bakar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebut Abu Bakar itu arhamu ummati li ummati, umatku yang paling penyayang kepada umatku yang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namun di lain kesempatan beliau juga memiliki sikap yang tegas tatkala orang-orang tidak mau bayar zakat, ya, setelah beliau jadi khalifah, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Disikapi oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan sikap yang tegas, yaitu melalui tindakan angkat senjata. Ya, padahal Nabi menyebut beliau adalah orang yang sangat penyayang. Nah, namun yang perlu kita perhatikan, berinteraksi dengan lemah lembut adalah menjadi asas. Ya, sementara berinteraksi dengan anak dengan sikap keras dan tegas itu diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan.
Nah, barang siapa yang berinteraksi dengan anaknya hanya menggunakan lemah lembut saja, ya, perasaan kasihan saja, maka dia telah merusak anaknya, menipu anaknya, dan membuat anaknya rusak. Ya, ini bukan pendidikan yang tepat, sehingga anaknya nanti buahnya tidak pandai dalam kesempatan-kesempatan yang berat. Ya, kalau anaknya dididik dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dimanjakan ibarat kata kita. Nah, ketika ketemu kesempatan-kesempatan yang sulit, dia tidak mampu menghadapi masalah dalam hal tersebut. Nah, sebaliknya kalau seandainya si anak itu dididik dengan keras, dengan tegas, hanya seperti itu saja, faqad ja'ala bainahu wa bainahum fajwatan wa hajizan. Maka orang tua telah menjadikan antara diri orang tua dengan anak-anaknya suatu celah dan menjadikan hubungan mereka dengan anak-anak mereka sebuah penghalang. Sehingga nanti tabiat anak-anaknya menjadi tabiat anak-anak yang keras dan kasar. Oleh karena itu, kata penulis di sini, perlu kita berinteraksi dengan anak-anak kita dengan pertengahan di antara sifat lemah lembut dan tegas tadi. Ya. Dan kita perlu semangat untuk memperoleh cinta anak-anak kita. Dan kita wa ayyastajibu lana an hubbin, anak-anak itu supaya merespon kita dengan perasaan cinta, memuliakan dan merasa puas, bukan mereka itu merespon perintah kita dengan perasaan takut. Nah, ini kadang-kadang yang salah metode orang tua dalam mendidik anak, ya. Mendidik anak supaya anak takut sama mereka, sehingga kalau diperintah anaknya nurut. Padahal nurut itu bisa dihasilkan dengan cinta, ya. Kalau orang cinta, maka nanti dia akan melahirkan perasaan tunduk. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kenapa ditaati? Karena Nabi memiliki sifat lemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Karena rahmat dari Allah lah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhdhan ghalidhan qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau Muhammad memiliki sifat kasar, sifat kaku, maka orang-orang tersebut akan bubar dari sekelilingmu. Orang-orang tersebut akan lari dari sekelilingmu. Ya. Ini jadi yang asasnya adalah kita terapkan sifat lemah lembut kepada anak-anak kita, sementara sifat tegas itu sesuai kebutuhan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizat, ya. Kan orang ketika lihat orang lain punya mukjizat, punya kekuasaan, bagus ucapan, itu mudah untuk nerima. Ya. Orang saja kalau punya kekuasaan pejabat, itu orang menerima, orang tunduk. Nah, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Muhammad SAW dengan sifat lemah lembut. Ya. Nah, yang celakanya sebagian orang tua itu merasa bangga, ya, kalau anak-anak mereka tidak menyelisih perintah mereka, tunduk kepada perintah mereka, karena anak-anaknya takut. Ya. Mereka bahasa orang-orang tua zaman dulu itu, jangan sampai kita jadi wong tua tidak ditakuti anak. Ya, itu bahasa-bahasa orang zaman dulu. Jadi hubungan yang dibangun, ketaatan yang dibangun oleh orang tua dengan anak adalah ketaatan karena takut, bukan ketaatan karena cinta. Sementara ada kisah Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf itu tatkala digoda oleh Zulaikha untuk berzina, kata Nabi Yusuf, "Inna Rabbi ahsana mathwaya." Sesungguhnya Rabbku, Tuanku, itu telah berbuat baik kepadaku. Dan di antara tafsiran Rabbi di sini banyak, ya, Allah Subhanahu wa taala, tuannya,
Kemudian di antara tafsirnya lagi adalah ayahnya. Jadi sesungguhnya ayahku telah berbuat baik kepadaku. Nah, karena dia ingat ayahnya, tidak jadi maksiat. Ya, karena bapaknya sayang sama dia. Bayangkan Nabi Yusuf sudah jauh pisah dengan bapaknya dari berbeda tempat. Tapi karena ingat bapaknya sangat sayang, dia tidak mau mengecewakan bapaknya. Nah, berbeda dengan orang tua yang dia membangun interaksi, membangun hubungan dengan anak-anaknya dengan sifat kaku. Ya, tadi kalau anaknya diperintah nurut, karena apa? Karena takut. Ya, ini kalau tidak nurut, bapak marah. Ya, kalau kita tidak diem, bapak marah, ibu marah. Ya, kalau kita tidak nggak ke ini, kena marah. Nah, ada ucapan-ucapan seperti itu. Artinya, hubungan yang kita bangun dengan anak-anak kita adalah hubungan ketaatan dengan rasa takut. Ya, padahal perasaan cinta itu lebih hebat untuk membuat orang taat dibanding perasaan takut. Ya, perasaan cinta itu lebih hebat pengaruhnya dibanding perasaan takut. Karena itu kalau kita membaca, mengkaji tentang tauhid, mengkaji tentang nama-nama dan sifat Allah, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga muncul perasaan cinta, demikian juga mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluhuran beliau, akhlak beliau, jasa-jasa beliau. Nah, itu perasaan cinta itu lebih mendorong seseorang untuk taat dibanding perasaan takut. Ya, makanya kita temukan kasus-kasus ketika orang tua anaknya sudah besar, nanti sudah nikah, ya, anaknya lebih taat dengan pasangannya, padahal pasangannya merugikan diri dia sendiri, bahkan mengajak kepada maksiat. Ya, pasangan di sini bisa istri atau suami, tapi dengan orang tuanya yang ngajak baik, tidak taat. Karena apa? Karena di masa kecil atau saat bersama orang tuanya, relasi yang dibangun oleh orang tuanya adalah relasi antara takut, ya, supaya anaknya itu menaati dia karena takut sama dia, bukan menaati dia karena sayang sama dia. Nah, itu yang terlanjur kadang-kadang. Makanya orang tua bentak, ya, orang tua itu mukul. Karena apa? Karena tadi tujuan supaya anaknya takut. Itu kadang-kadang kata beliau yang sangat disayangkan. Kadang bangga orang tua. Ya, sudah kalau ibu sudah tidak bisa bertindak, bapak takut anak-anak dengan bapak. Ya, menggunakan kekerasan tadi. Wa huwa la ya'lamu annahu bihadza yaqtulu katsiran min qudratihim wa mawahibahum. Padahal dengan sifat kasar, membentak, marah-marah, sebenarnya orang tua itu telah membunuh bakat-bakat dan kemampuan si anak. Ya, rasa takut, ya, adalah batu, ya, batu yang membuat anak-anak tergelincir sehingga menghalangi mereka dari kreativitas, menghalangi mereka dari berani, menghalangi mereka dari memikirkan ide-ide tertentu, dan menghancurkan ekspresi cinta serta kelemah lembutan dan kasih sayang yang ada pada diri mereka. Rusak anak-anak, ya, karena sering dibentak. Ya, di sini bukan berarti, ya, kita itu sempurna, ya, yang ngisi ini juga sempurna, bukan. Tapi ini saling nasihati. Saling nasihati, ini pengetahuan kita seperti ini menjadi rem. Ya, menjadi rem. Kalau kita tidak memiliki modal pengetahuan sama sekali, bahwasanya membentak, marah-marah, itu bisa merusak kreativitas anak, merusak rasa percaya diri dan bakat anak. Ya. Nah, itu kalau kita tidak tahu, itu bakal lebih sering kita untuk marah-marah, untuk membentak, lebih mudah. Ya. Dan kita bahkan justru membangun relasi tadi dengan takut, bukan dengan cinta. Walau kanu yaf'aluna dzalika haibatan minhu wa hubbatan wa taqdiran lahu ma syai'in minal khaufi min takdirin khatirihi lahu qalahu ay yafkhara fa yafrahu bidzalika. Kalau seandainya orang tua, ya,
membuat anaknya itu merasakan kewibawaan orang tuanya, perasaan cinta, menghormati. Nah, gara-gara ini dengan sedikit ditambah rasa takut, ya, dengan perasaan ini kemudian anaknya jadi taat. Nah, ini wajar orang tua bangga, ya, karena anaknya cinta sama dia, anaknya sayang sama dia, dan dibumbui sedikit rasa takut, kemudian menjadi taat anak tersebut, ya, diajak ke masjid mudah, diajak berbuat taat mudah, suruh belajar mudah, suruh beres ke rumah juga mudah. Kenapa? Karena dia hormat dengan orang tuanya. Nah, itu dibumbui dengan takut sedikit, itu wajar orang tua jadi bangga. Tapi kalau 100% takut, itu bukan sesuatu yang membanggakan untuk orang tua. Ya, kemudian dia sebut anaknya, anak aku nurut. Bukan, dia takut. Ya, karena perasaan cinta yang didapatkan oleh perasaan cinta yang tulus dari orang tua yang dirasakan oleh anak-anaknya saat mereka masih kecil itu tidak akan dilupakan oleh anak-anaknya saat mereka besar. Jadi ada kaidah mendidik anak itu kata orang membuat kenangan. Ya, kita itu membuat kenangan dengan anak-anak, memberikan pendidikan dan membuat kenangan, membagikan kasih sayang dan membuat kenangan. Walidzalika nara al-murabbil a'zam yuzhirul hubba. Oleh karena itu, pendidik yang paling agung yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu benar-benar mengekspresikan perasaan cinta kepada anak-anak, ya, bahkan kepada orang lain. Contohnya adalah tatkala beliau berkhutbah di Masjid Nabawi. Nah, kemudian cucunya Hasan dan Husain datang masuk masjid. Ya. Nah, cucunya ini, di sini disebutkan alaihima qamisani ahmarani. Cucunya Hasan dan Husain keduanya memakai gamis berwarna merah. Yamshiyani wa ya'thurani wa dzalika li saghirihima wa tuli qamisihima. Kemudian mereka berjalan terinjak pakaiannya karena mereka masih kecil, bajunya kepanjangan. Artinya dari sini bisa kita ambil faidah fikih, boleh anak-anak pakai baju warna merah, kemudian boleh anak-anak itu musbil, ya, anak-anak boleh musbil. Tidak mesti anak-anak, ya kadang-kadang kan orang tua itu pakai, anak kan cepat pertumbuhannya, ya anak-anak cepat pertumbuhannya, jadi bajunya musbil dulu, melebihi mata kaki. Ya, nanti seiring jalan dia baru ini. Nah, ketika besar baru, tapi diselingi nanti di usia-usia tertentu diberitahu. Ya, nah ini Hasan dan Husain itu terinjak bajunya. Kemudian Nabi SAW menghentikan khutbah Jumatnya. Bayangkan, khotib lagi khutbah Jumat, ya bapak-bapak tahu suasana ketika khotib itu seperti apa. Tahu-tahu ada anak kecil datang, jatuh, Nabi berhenti, turun dari mimbar. Kalau sekarang kan geger seandainya ada khotib turun dari mimbar. Nabi turun dari mimbar, diekspresikan Nabi, ya perasaan cinta itu, sehingga cucu-cucunya itu ingat, terkenang. Kakek dulu sampai rela turun dari mimbar ketika melihat kami jatuh. Ya. Kata Nabi SAW, Shadaqallah, benarlah Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Nadhartu ila hadzaini sabiyaini yamshiyani wa ya'thurani. Ya, aku melihat dua anak kecil ini yang berjalan kemudian tersungkur, tersandung dengan bajunya sendiri. Falam asbir hatta qata'tu hadithi farafa'tuhuma. Sehingga aku merasa tidak sabar, aku merasa tidak mantap, aku potong khutbahku, kemudian aku gendong keduanya. Ya. Nah, kita bapak-bapak sekarang, ya, atau orang tua, tidak perlu sampai seperti ini, bahkan menunjukkan perasaan cinta kita. Ya.
Yang penting kita tunjukkan. Nabi sampai seperti itu menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan empatinya dengan cucunya. Ya. Tapi kita sering-sering lah bapak-bapak, ya, ibu-ibu ngomong cinta dengan anak kita, panggil anak kita dengan kata sayang, sayang, cintaku, anakku sayang, ya. Diekspresikan itu. Walaupun bapak-bapak mungkin tidak pernah dulu dipanggil oleh orang tuanya dengan kata-kata sayang, itu dengan anak kita benerin. Ya, jangan kita praktekkan apa yang sudah dulu bapak kita mungkin tidak tahu, kita terapkan di anak kita dengan pola asuh yang sama. Padahal kita sudah belajar. Oleh karena itu harus bagi seorang pendidik yang sukses membangun hubungan dirinya dengan anak-anaknya dengan perasaan cinta dan kasih sayang, bukan dengan perasaan kasar dan keras. Wa idza kabura tiflu fa asbaha syaban fahajatuhu lil hubbi wal atfi takunu aktsar wa ashadda. Nah, nanti ketika anak-anak ini sudah besar, kebutuhan mereka akan cinta dan kelemah lembutan itu semakin besar. Kalau kecil saja mereka sudah merasa tidak dicintai, tatkala besar mereka juga tidak mau perhatian, tidak mau menaruh rasa cinta, kaku. Ya, manggil bapaknya dengan panggilan abi sayang, umi sayang, kaku anak-anaknya. Ya. Anak-anak yang dididik dengan penuh ekspresi, dengan penuh perasaan cinta, perhatian, sering dengar ucapan sayang, ya, bahasa-bahasa yang lembut, itu nanti mereka terlatih, ya, terlatih, dan mereka tertarik dengan hati mereka dan dengan pendengaran mereka, sehingga mereka nanti mudah terus terang. Ya, kalau mereka punya masalah saat besar, mereka mudah curhat dengan wong tuanya. Kalau sejak kecil mereka sering dengar ungkapan kasih sayang dari orang tuanya, ekspresi kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nanti ketika mereka sudah mulai remaja, mereka curhatnya ya dengan wong tua, tidak dengan kawan. Yang pertama wong tua dulu. Ya. Nah ini jangan sampai kita malah tidak, ya, malah apa, anak-anaknya curhat dengan guru misalnya, atau anak-anaknya curhat dengan kawan. Karena apa? Dia udah merasa percaya dengan wong tua. Dia ngerasa kalau aku ada masalah, wong tua aku, modalnya itu, sudahlah, usah dipikir ke gino. Bahasa-bahasa yang cuek seperti itu. Ya, tidak perhatian. Bahasa-bahasa yang, sudahlah, itu beda pikir kenian, nah, misalnya itu. Jadi mereka, sudahlah, tidak perlu ini dengan wong tua kita ini. Ya, karena ngerasa diremeh. Kalau mereka jatuh, tadi jatuh, tidak apa-apa, nak, ini baik. Nah, bolehlah sekali-sekali. Tapi kalau sering, mereka ngerasa, ini aku sakit. Ya. Yang jelas rasa sakit dia udah hilang ketika kita katakan, kita taruh dulu perhatian, sakit ya. Ya, hati-hati misalnya dengan diperhatikan dulu, kemudian baru apa insya Allah ini, baru kita tutup dengan itu. Tapi kalau sejak awal kita kata kok, sudahlah ini baik kecil, luka kecil beca, apa misalnya, ya, akhirnya mereka ngerasa aku ini sakit, ya, itu misalnya kecewa mereka. Dan Nabi SAW bihaqqin Nabi rahmah wal hubbi wal atfi. Nabi SAW itu yang penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh kelembutan. Padahal Nabi SAW itu sibuk. Ya. Beliau sibuk dengan profesi beliau sebagai pengajar. Beliau juga berperang, beliau juga berdakwah. Sibuk luar biasa. Ya. Itu mungkin bukan cuman ya, tapi ya kadang-kadang kan kita itu, sebagian dari kita itu peranan di tengah masyarakatnya cuman apa, hanya terbatas lingkup keluarga. Ya peranannya tidak mencakup cakupan yang luas. Ada kan orang ambil peranan banyak. Ini di keluarga ambil peranan, di lingkungan ambil peranan, di tempat kerja ambil peranan misalnya.
Dia banyak peranannya, sehingga mungkin bagi waktu sulit. Kemudian di masyarakat itu ada peranan ini, peranan ini, peranan ini, banyak. Nah, Nabi SAW banyak peranannya di tengah masyarakat. Kemanfaatan beliau itu besar di tengah masyarakat. Nah, semakin besar kemanfaatan seseorang di tengah masyarakat, di tengah pergaulan, semakin sibuk dia. Ya. Tapi dengan kesibukan itu, Nabi mampu masih mengekspresikan cintanya dengan anak-anaknya, dengan cucunya. Fatimah itu sampai besar, kalau Rasulullah datang, disambut di bapaknya. Ya, anak kita sampai berapa tahun lah dia. Kalau kita balik, begawi, bapak balik. Sampai berapa tahun anak kita? Bisa aja itu. Ya, yang nyambut bapak balik tadi. Nabi sampai anaknya lah nikah. Datang ke rumah. Sambut masih oleh Fatimah. Ya, masih lari dia nyambut bapaknya datang. Itu mungkin umur 6 tahun. Ya. Umur 6 tahun, 7 tahun dikit sudah. Ketika kita datang, anak duduk, wah, kita nyambut kita lagi. Ya. Karena apa? Karena kita tidak menunjukkan ekspresi cinta dengan dia. Kalau dia datang juga kita biasa baik. Kalau kita balik ke rumah juga kita biasa baik. Ya. Bayangkan sampai seperti itu bisa. Ya. Maksud saya itu luar biasa. Sampai anaknya sudah nikah itu masih kalau bapaknya datang disambut. Itu kan luar biasa. Ya. Ya, jadi tunjukkan kasih sayang tadi, disambut, dicium, kemudian dengan lisan, dipeluk, banyak ekspresi itu. Ekspresi cinta itu banyak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa mengunjungi kaum Ansor, kemudian mengucapkan salam kepada anak-anak. Ucapkan salam anak-anak. Itu kadang nyinggung anak-anak, beda kita tegur beda. Ya, sebagian orang kadang ada anak, bukan anak aku misalnya. Jadi tegur. Nah, Nabi kalau ada anak-anak diucapkan salam, kemudian Nabi usap kepala mereka. Nah, ini ekspresi juga. Ekspresi cinta. Wa maru ala Ja'far wa huwa sabiyun yal'ab. Nabi suatu hari pernah melewati sepupunya, bertemu dengan sepupunya Ja'far saat Ja'far masih kecil, sedang main. Fa masaha ala ra'sihi thalathan. Nabi usap kepalanya 3 kali. Kemudian Nabi usap juga kepala Abdullah bin Hisham. Kemudian doakan. Ini juga ekspresi cinta. Ya, jadi diusap, doa. Ya, doa kebaikan. Nah, kita nih kadang-kadang yang kalangan pengajian, kalau dengan ikhwan, dengan sesama pergaulan, mudah ngomong barakallahu fiik. Tapi dengan anak jarang. Istri ke suami jarang ngomong barakallahu fiik, suami ke istri jarang ngomong barakallahu fiik. Sering-sering ya bapak-bapak, ibu-ibu dengan istri, kalau istri pamit gitu doa ke semoga Allah jago, doa ke suami pamit pergi, semoga Allah jago, ya kita doa ke. Jadi ada ekspresi-ekspresi seperti itu. Wa inna lamsata al-hanani wal hubbi laha qudratun azimatun fil bathi sa'adah war roha. Karena ya usapan yang penuh dengan perasaan kasih dan cinta itu memiliki kemampuan yang besar untuk mentransfer rasa bahagia, rasa nyaman di jiwa anak-anak. Ya. Anak dipeluk sampai dia tenang, ya. Diusap-usap, dicium, dipandangi matonya. Itu kan menunjukkan kita cinta sama dia. Dan usapan ini kepada anak-anak itu memiliki pengaruh yang mendalam, ya, kepada psikologis anak, terhadap akalnya, terhadap jasad dan ruhnya. Wa ma'a hadza kullihi fayambaghi an nakuna hazimina ma'ahum tujahul akhta al-fadihah. Namun, walaupun kita ekspresi cinta kita luar biasa,
Wah, sudah 845 ya. Ekspresi kita, cinta kita luar biasa, tapi kita campuri juga dengan sikap tegas. Ya. Sikap tegas di sini, misalnya, ya, kita saat melihat kesalahan mereka yang tercela, kita sikapi dengan tegas. Akhlak-akhlak mereka yang buruk, namun tanpa teriak-teriak, tanpa dengan mendoakan yang jelek. Ya. Tapi kita larang dengan larangan yang tegas, tidak perlu ngulang-ngulang. Ya, tegas beda, boleh, jangan. Ya, tidak perlu kita ulang-ulang, tapi tegas gitu. Nah, di antara bentuk ketegasan ini, ya, kita jangan meralat. Ya. Kalau kita sudah memutuskan menghukum dia, jangan diralat. Ya. Jangan diralat sehingga nanti dia Pak Jo, ya itulah kayak diralat. Kemudian juga orang tua, ibu dan bapak ini harus kompak. Kalau bapaknya mengatakan ini salah, ibu jangan ngomong bapak ini salah kalau anak-anak. Nah, jangan. Ya. Jangan ngomong itu. Kita tetap ngomong, ya kamu salah, nak. Ya, ibunya. Demikian juga ibunya, ketika ibunya marahi anaknya, bapaknya juga ngomong. Ya, kamu salah sama. Makanya ibu marah. Itu. Jangan bapaknya ngomong, ibu ini marah-marah baik kawinnya. Jangan. Ya. Sehingga jelas jadi ini salah. Ya. Nah, sering terjadi kan kayak itu. Walaupun seandainya bapaknya atau ibunya sependapat, diam dulu, baik. Ya, diam dulu. Pakai baru ngomong, aku itu salah. Ya. Sehingga anak-anak tak bingung. Walakin in awwadha an sulukihil al-khati bi amal, kalau dia mengganti perbuatan buruk dia dengan amalan yang baik, perbuatan yang baik, dan kita mengetahui bahwa dia mengganti ini adalah perbuatan yang tulus, baru Pak Po kita maaf ke, ya. Jangan sebelum kita nyingok dia berubah, lah kita tidak jadi, ya, ngomong gini salah, atau perbuatan yang salah itu jangan pas kita seneng kita kata tidak apa-apa, pas kita marah kita ngomong ini salah, ya, jangan juga itu di antara bentuk sikap tidak tegas. Ada beberapa lagi masih, tapi sudah 848. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali lah ini. Jadi kalau seandainya kita menghukum dengan tadi melarang, ya, kemudian nanti ada juga pembahasan tentang memukul, ya, apa yang kita lakukan sebelum memukul dan bagaimana seharusnya saat memukul anak itu seperti apa, ya. Ya. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin sampaikan, silakan. Tidak dorong ya, harus kajian. Dorong dari kunci. Apa yang sini? Sebentar tunggu. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin satu pertanyaan. Afwan, sebenarnya Ustadz Adi nggak bisa gabung karena ini beliau masih di kantor, masih sibuk sama kerjaan mungkin ya, nggak Iya, bisa tinggalin. ya. Ya, silakan tafadhol Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Berarti tidak ada ya. Ya,
Sudah cukup jelas kayaknya Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Harus di pertengahan ya Ustadz. Jangan Iya. terlalu lembut, jangan terlalu keras. Iya, kalau seandainya tadi tegas itu tadi seperti kaidahnya juga seperti tadi. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas tentang sikap tegas dengan memukul ya. Tadi kan sikap tegas dengan lisan. Tadi kaidahnya kita tidak meralat, kecuali ketika anak itu sudah berubah sikap, baru kita memberikan maaf, kita meralat tidak jadi hukum karena dia dengan tulus berubah. Ya. Tapi intinya tadi kita simpulkan kajian kita bahwa yang pokoknya adalah kita mengekspresikan cinta dan kasih sayang dan ditambahi sedikit ketegasan ya. Nah, demikian mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mohon izin meninggalkan room Zoom. Ya, Bapak Ibu.